gak sih kalau tiap makan wajib banget ada kerupuk? Tapi guys, karena kali ini aku bosen makan kerupuknya gitu-gitu aja, jadi di sini aku mau bikin olahan kerupuk yang gak biasa. Pertama-tama di sini aku mau bikin jadi sandwich gitu guys. Kita isi kerupuknya dengan margarin kayak gini, lalu goreng sampai kering matang golden brown. Kalau udah, tanpa menunggu lama langsung aja kita angkat ya guys. Jangan sampai ada kerupuk yang tertinggal di minyaknya. Lalu pindahin ke dalam wadah lain biar lebih berwarna. Di sini aku mau kasih taburan tepung putih, lalu aku mau susun di dalam loyang kayak gini. Nah, biar gak kepanasan, kerupuknya ini tinggal kita siram aja pakai cairan penyejuk jiwa. Jangan lupa dituangnya pakai corong merah ya guys, biar gak tumpah-tumpah. Biar gak banyak cucian, di sini langsung kita tumplekin aja ya guys ke dalam kukusan. Jangan lupa tambahin sendok ungu. Oke, sambil nunggu kukusan, di sini kita ceplokin dulu 2 ekor telur biawak pakai corong merah ya guys, biar lebih cepet. Tapi guys, ternyata telurnya ini macet, jadi kita pindahin dulu ke wadah lain, lalu kocok dan tuang deh ke dalam corongnya. Kalau udah, kita tutup lalu kocok sampai semua telur biawaknya reunian. Dan ini kukusannya udah mateng guys, kerupuknya udah lumer, kita tinggal angkat dan pindahin deh ke wadah lain. Biar lebih halus, di sini aku mau pakai hand blender aja buat halusinnya. Udah gitu, tambahin bawang putih, lalu blender lagi sampai semuanya merata. Terus di sini tinggal kita angkat beban, lalu pindahin adonan kerupuk yang udah di blendernya ke dalam gumpalan tepung putih kayak gini. Jangan lupa kita kasih parutan garam MSG seikhlasnya. Udah gitu, tinggal kita uleni deh sampai adonannya kalis kayak gini. Udah gitu, waktunya cetak mencetak. Nah, di sini kita ambil sedikit adonan, kemudian gulung-gulung jadi memanjang kayak gini. Oh iya, di sini aku bikin jadi 2 bentuk ya guys. Yang kedua, aku mau bikin pakai isian telur yang udah dikocok tadi. Oh, udah deh, lakukan langkah yang sama sampai semua adonannya habis. Udah gitu, tinggal kita rebus aja di air mendidih kayak gini. Jangan lupa kita kasih juga cairan yang tak pernah harmonis dengan air, yaitu minyak, dan rebus sampai matang. Tenang guys, perjalanan masih panjang. Di sini kita eksekusi dulu 3 gandum gula merah sambil ditambahin air bening kayak gini. Biar hidup makin berasa, jangan lupa tambahin asam jawa, kemudian masak deh sampai ngebelek-bek kayak gini. Terus tinggal dituang aja cengkeh hijau dan bawang baik yang udah di blender sebelumnya. Perbumbuan duniawi tinggal kita kasih aja garam parut seikhlasnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai matang. Nah, di sini jangan lupa kita saring biar dedeknya nggak ikutan masuk ya guys. Oke, di sini cukonya udah jadi guys. Selanjutnya tinggal kita goreng aja pempek yang udah direbus tadi. Tergantung selera ya guys. Berhubung di sini aku kalau goreng pempek itu suka kering, jadi di sini aku gorengnya agak kering kecoklatan, lalu angkat dan potong-potong deh ke dalam mangkok. Asli guys, walaupun pempeknya ini tanpa ikan, tapi rasanya ini empek-empek banget. Apalagi ditambahin pakai potongan timun dan disiram pakai kuah cukonya kayak gini. Dan ini dia, pempek tanpa ikan olahan dari kerupuk tadi udah jadi. Kalian wajib coba. Istrinya dari suami Rehan, katanya dia datang dari kampung halaman yang ada di pedalaman banget gitu loh guys. Terus dia dikasih oleh-oleh pisang, tapi si pisangnya ini aneh banget. Dia bentuknya bisa panjang-panjang dan menempel kayak gini loh. Tanpa pikir panjang, di sini karena pisangnya belum mateng, akhirnya aku olesin pakai coklat dan digoreng kayak gini. Karena istrinya dari Rehan, dia request pingin pisang coklat gitu loh guys. Di sini aku gorengnya sebentar banget, cuma 17.345 detik aja. Kalau udah setengah matang kayak gini, sekarang kita angkat. Karena di sini aku gak suka banget si pisangnya ini bau pisang dan rasanya pisang banget. Akhirnya aku cuci-cuci pakai air transparan yang tidak bersahabat dengan minyak goreng. Kalau udah, si pisangnya ini tinggal aku pisah-pisahin biar dia gak bergosip kayak ibu-ibu yang ada di depan komplek. Di sini karena pisangnya kedinginan, akhirnya aku tinggal buka-buka aja baju pisangnya ini, dan ini tuh ternyata pisangnya masih belum matang gitu loh guys. Karena pisangnya tiba-tiba keras dan gak lembek-lembek, akhirnya aku potong-potong pakai mesin potong yang kayak gini ya. Karena kalau pakai tangan aku itu gak kuat banget loh. Kalau pisangnya udah dipotong menjadi bentuk segi layang-layang kayak gini, sekarang kita cuci dulu, dan kalau udah tinggal kita tambahin pakai tepung jagung kayak gini ya guys. Oh iya, di sini tuh aku sengaja banget si pisangnya beneran ditepungin banget, jadi pisang lenong kayak gini.
nih. Kalau udah tinggal aku goreng ke dalam api panas dan juga ke dalam minyak panas ya. Tipsnya kalau misalnya si pisang ini belum golden brown, jangan dulu kalian aduk-aduk biar nanti tepungnya gak keluyuran. Tapi kalau pisangnya udah golden brown, wajib banget kalian aduk-aduk sampai semuanya matang dengan merata. Kalau udah tinggal kalian angkat dan ditiriskan, jangan sampai masih ada minyaknya ya guys. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini tuh aku punya mie yang transparan kayak gini, tapi aku nggak tahu namanya guys. Tapi istrinya dari si Rehan bilang katanya mie transparan ini namanya mie kue tiwau. Oh iya, istrinya dari suami Rehan, dia bilang katanya dia suka banget sama mie ini karena kalau sekali dimakan gak butuh dikunyah gitu loh. Dia bilang kalau makan mie ini tuh langsung aja dia telan, gak usah dikunyah-kunyah karena mie ini tuh beneran licin banget kayak ikan lele loh. Saking licinnya, dia bilang mie ini tuh bisa banget benerin roda yang ceket gitu loh guys. Oh iya, di sini tuh aku bikin mie kue tiwau yang pakai chili oil gitu loh. Tapi karena pakai chili oil udah dipastikan mie ini tuh pedes banget. Tapi buat kalian yang punya anak-anak di rumah ataupun yang gak suka pedes, boleh banget sih bikin kue tiwau ini cuma pakai kecap manis aja. Oke guys, sekarang kita lanjut. Kalau semua bumbunya udah masuk dan cabenya udah masuk, tinggal kita tambahin mie golosor yang beneran licin banget kayak lele ini. Dan tinggal kalian aduk-aduk sampai minyak kepusingan. Dan jadi deh guys, mie kue tiaunya udah siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya. Punya bola-bola lucu kayak gini, aku coba goreng aja. Aku goreng bola-bolanya ke dalam minyak panas dan aku celup-celupkan kayak gini dan tiba-tiba bola-bolanya menghilang. Karena bola-bola gemoynya menghilang, jadi di sini aku tambahkan aja beberapa potong roti tawar dan aku rendam-rendamkan sampai roti tawarnya berubah warna. Kalau udah berubah warna dan setengah kering kayak gini, untuk rotinya aku coba cuci lagi. Karena di dalam rotinya mengandung terlalu banyak minyak dan karena aku nggak suka makanan yang berminyak, jadi aku coba cuci aja. Setelah aku cuci, untuk mengeluarkan airnya aku coba peras-peras pakai alat kayak gini. Dan setelah itu tinggal aku masukkan aja ke dalam alat unik yang satu ini biar rotinya keluar-keluar kayak gini. Ini tuh tips cara cepat kalau kita mau giling roti karena hasilnya jadi sedikit lembut kayak gini. Dan setelah itu tinggal aku masukkan ke dalam plastik. Dan di sisi lain juga aku udah punya beberapa cetakan yang kemarin Rehan kasih buat aku. Katanya cetakan lope ini bisa bikin makanan jadi berbentuk bintang loh guys. Dan karena aku penasaran banget, jadi untuk rotinya aku masukkan ke dalam cetakan yang tadi. Setelah itu untuk rotinya mau aku kukus aja biar rotinya jadi makin lembek. Dan setelah aku kukus selama 5 detik, tinggal aku langsung angkat aja. Dan di sini mau aku masukkan ke dalam cetakan sushi kayak gini. Lalu tinggal aku rata-ratakan aja dan setelah itu mau aku gulung-gulung biar nanti hasilnya lucu. Kalau udah terbentuk seperti sushi kayak gini, tinggal aku keluarin dan di sini mau aku simpan ke dalam nampan warna biru. Karena setelah dikukus adonannya panas, jadi aku masukkan lagi ke dalam kulkas. Tapi aku berubah pikiran, jadi aku masukin aja ke dalam wajan lalu aku tambahkan bumbu yang berasa manis. Lalu tinggal aku aduk-aduk aja sampai semua es batunya mencair. Setelah itu aku tambahkan bubuk jelly dan aku aduk-aduk lagi sampai mendidih. Dan kalau adonan rotinya udah blebeb-blebeb kayak gini, tinggal kita masukkan aja ke dalam loyang sultan dan di sini aku tambahkan juga jelly rasa coklat. Dan tinggal kita tunggu aja sampai ngeset. Di sisi lain juga di sini aku udah siapkan beberapa potongan tahu. Dan di sini mau aku kasih tips juga cara cepat potong tahu. Cuma pakai alat itu aja tapi bikin tahu jadi terpotong-potong kayak gini. Kalau udah tinggal aku masukkan aja ke dalam adonan tepung lalu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak panas. Lalu jangan lupa untuk tambahkan adonan tahu yang lainnya. Tinggal kita goreng-goreng aja sampai tahunya kering dan berubah warna menjadi golden brown. Dan di sisi wajan yang lain di sini aku tumis bawang putih, bawang daun, cabai dan aku tambahkan per bumbu-bumbuan dan jangan lupa untuk kita masukkan lagi tahunya dan diaduk-aduk aja sampai semuanya merata dan gak kerasa jelinya udah ngeset. Lihat deh guys, untuk jelinya beneran gemoy banget. Bingung masak apa? Nonton DEBM aja. DEBM ditonton rasa, nggak ditonton bikin penasaran.
Bingung banget deh, suami nyuruh masak enak tapi nggak ngasih uang belanja karena lagi tanggal tua. Setelah 1 abad aku puter otak, akhirnya aku putuskan buat masak pasir aja yang aku temuin di mangkok. Aku juga porak-porandakan seisi dapur dan bertemu dengan sisa puing telur dari tanggal muda. Berhubung cuma ada 3 telur di dapur, jadi aku minjem dulu 6 telur ke warung, sekalian juga minta tepung terigu yang aku balur ke semua telurnya. Sedikit tips buat yang cintanya bertepuk sebelah tangan, mending pakai ini aja biar bisa tepuk tangan. Bisa juga buat mecahin telurnya. Tuh, canggih banget kan alatnya? Abis itu tinggal hempaskan aja semua cangkang telurnya dan kocok sampai pegel. Jadi aku ganti aja pakai hand mixer sambil terus dikocok sampai berbuih. Ada untungnya juga ya berkebun di halaman rumah. Ternyata cabai keriting dan bawang daun yang udah aku tanam selama 1 dasawarsa akhirnya panen juga. Dan langsung aja aku campurin ke telurnya. Juga aku tambahin sosis dari hadiah ulang tahunku. Kalau sosisnya udah dipotong kecil-kecil, lanjut taburkan sisa-sisa kenangan pahit. Terus tinggal tutup dan masak sampai matang. Berhubung suami suka banget nyemilin es batu, jadi aku nyetok banyak banget es batu di kulkas dan sekalian mau aku olah aja. Biar warnanya nggak pucat pasi, teteskan pewarna makanan hijau juga santan cair. Dan lampiaskan kekesalan bunda selama ini dengan sekuat tenaga untuk meremukan es batunya. Abis itu tinggal diaduk aja dan saring semua puing-puing es batunya. Dengan warna hijau yang secantik ini akan aku buat menu yang enak dengan sisa bahan yang ada di dapur. Tambahkan 5 pieces telur yang wajib banget disaring biar ayamnya nggak ikutan masuk. Setelah diaduk sampai rata, lanjut masukkan 2 bubuk jelly kemasan saset dan tinggal dimasak aja sampai jumpa. Nah, setelah bertahun-tahun akhirnya dapat kabar juga kalau telurnya udah mateng nih. Langsung aja buka tutupnya dan keluarkan telur dari lembaran daun pisang yang membekas. Angkat semua beban di pundak telurnya dan simpan telur dadar di atas piring cantik jelita. Lanjut lagi ke adonan hijau yang tadi, ternyata udah membuncah kayak gini, tinggal diaduk aja sesaat lagi. Abis itu tuang semua adonannya ke dalam cetakan yang bergelombang sambil diratakan. Setelah pudingnya dicuekin sampai dingin dan ngeset, langsung aja keluarkan dari cetakannya. Dan puding lumut juga telur dadarnya siap disajikan untuk keluarga tercinta. Menu tanggal tua di tangan istri yang tepat bisa jadi menu yang menggugah selera makan loh. Cocok banget nih buat yang pengen masak simple tapi rasa dan hasilnya tetap enak. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja, kini tersedia di semua sosial media.